bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Madura tidak hanya di Pulau Madura saja, tetapi juga pulau-pulau sekitarnya yang berada di ujung timur Pulau Madura seperti Pulau Sapudi, Raas, Kambing, dan Pulau Kangen. Dan juga daerah pesisir utara Pulau Jawa yang dikenal dengan daerah Tapal Kuda. Madura menempati posisi keempat dari 13 bahasa daerah terbesar di Indonesia dengan jumlah penutur sekitar 13,7 juta jiwa. Penyebaran yang luas menimbulkan variasi bahasa yang luas. Bahasa Madura di Jawa Timur memiliki 4 dialek utama, yaitu dialek Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Kangean, serta 2 dialek tambahan, yaitu dialek Pinggir Papas dan Bawel. Secara vokal dalam bahasa Madura disebut kecap. Kualitas vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, serta berpikir. Apa kalian tahu ini makanan apa? Ini adalah rujak corek, salah satu makanan khas Madura. Cara membuatnya cukup berbeda dengan rujak-rujak yang lain. Kalian hanya membutuhkan mentimun. Mentimun itu yang dikupas dan digoreng dalamnya hingga berlubang. Setelah itu kalian campur dengan bumbu rujak khas Madura. Bumbu rujak khas Madura dibuat dengan campuran cabai, petis, gula, garam, dan asam. Setelah itu adonan dimasukkan kembali ke mentimun. Dan inilah jadinya. Cemilan segar perpaduan manis, pedas, dan sedikit asam disajikan dalam bentuk mentimun utuh yang langsung bisa dimakan. Sensasi mentimun yang renyah bercampur dengan kuatnya bumbu rujak corek menjadi makanan favorit orang-orang Madura. Indonesia memiliki banyak wisata, salah satunya Pantai Siring Kemuning yang terletak di Bangkalan, Madura. Pantai Siring Kemuning memiliki hamparan pasir berwarna putih, air laut yang jernih, dan suasana pantai yang menenangkan. Sehingga Pantai Siring Kemuning terasa sangat cocok untuk siapa saja yang ingin bersantai, menikmati momen melihat matahari terbit atau terbenam, bahkan sekedar berfoto dengan latar alam yang sangat indah tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Meskipun demikian, pantai ini memiliki kekurangan seperti minimnya fasilitas makanan, akses menuju pantai yang kurang nyaman, bahkan kebersihan yang tidak selalu terjaga. Untuk itu, harapan kedepannya agar pengelola pantai bisa memperbaiki akses menuju pantai, menambah fasilitas kuliner, bahkan selalu meningkatkan kebersihan agar pantai selalu terlihat bersih. Di Indonesia memiliki banyak keberagaman budayanya, tercermin dalam pakaian adat di setiap daerah yang unik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fakta mengenai pakaian adat Madura. Pakaian adat Madura yang biasa disebut pakaian pesaan untuk pria dan kebaya rancangan untuk wanita. Pada kebaya tersebut tercermin karakter yang kuat, berani, serta religius. Pada kebaya pesaan terdapat pakaian kemeja yang melonggar serta berwarna merah putih yang melambangkan arti kebebasan, keberanian, serta kesucian. Serta menggunakan celana berwarna hitam panjang dan disertai dengan ikat pinggang kulit. Lalu ada ornamen lain, yaitu ornamen di kepala yang disebut dengan sabit. Lalu pada pakaian adat rancangan pada wanita biasanya berwarna merah, biru, hijau, atau bercorak warna cerah. Dan biasanya didesain secara ketat dan membentuk lekuk tubuh dengan menggunakan bahan yang tipis atau pekat dan disertai dengan bawahan jari. Tradisi ketik laut merupakan upacara adat masyarakat Jawa Timur dan Madura sebagai mengapa rasa syukur terhadap rezeki laut dan doa keselamatan bagi nelayan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Suro dengan rangkaian doa, baca Al-Quran, dan pelarangan sesaji ke laut. Tradisi ini memiliki tahapan, yaitu selamatan desa, persiapan sesaji hasil bumi dan ikan, dan juga pelarangan sebagai simbol persembahan pada Tuhan. Tradisi ini menegaskan hubungan harmonis antara masyarakat pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan dan meningkatkan kesolidarisan antar masyarakat pesisir. Selain sebagai aspek spiritual, ketik laut ini berfungsi sebagai nilai internalisasi nilai karakter seperti gotong royong dan penghormatan terhadap alam. Selain dijadikan sebagai tradisi turun-temurun, kini petik laut tidak hanya sebagai ritual sakral saja, tetapi
juga menjadi nilai budaya dan wisata yang dijalankan oleh masyarakat pesisir dengan hikmat.